Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman wa imanan wa yaqina. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Allah amma ba'd. Selamat datang teman-teman ustadz ustadzah yang hadir di daurah Tufatul Atfal yang kedua ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kebaikan dan juga menerima amal kita saat ini dan mengangkat derajat kita dengan ilmu yang kita pelajari. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para ulama yang menjaga ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita dapat menikmati dan mempraktekkan ilmu yang sudah Nabi Muhammad ajarkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke tema yang kedua. Kemarin kita sudah mengenal 10 basic atau 10 prinsip ilmu tajwid. Sekarang kita langsung masuk ke kitab modul yang sudah kami susun. Dan kita akan langsung masuk ke dalam matan ya. Penjelasan di matan Tuhfatul Atfal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim Nadim berkata, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nadmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bituhfatil atfali an syaikhina al-mihi dzil kamali arju bihi ay yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Artinya berkata orang yang selalu mengharap rahmat Sang Maha Pengampun, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri yang membuat matan ini. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Salawat atas Nabi Muhammad beserta keluarga dan orang yang mengikutinya. Dan setelah itu, ini adalah syair untuk orang yang menginginkan pembahasan tentang nun sukun, nun tanwin dan mat. Dan aku beri nama Tuhfatul Atfal dari guru kami Al-Mihi yang memiliki atau mempunyai kesempurnaan. Aku berharap kitab ini memberi manfaat untuk para pencari ilmu, balasan, dan diterima Allah, serta mendapatkan pahala. Jadi di sini kami tidak memberikan penjelasan lengkap atas semua bait syair. Kita karena waktu kita sempit dan semoga daurah kita ini agak ringan gitu ya. Jadi kita baca dan tahu artinya, sepertinya itu sudah cukup gitu ya. Dan penjelasan sedikit saja yang inti-inti saja. Pertama-tama nanti mengucapkan hamdalah, puji, rasa syukur kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk siapa yang membaca matan nazam ini. Nazam ini diperuntukkan untuk siapa yang ingin belajar ilmu tajwid. Jadi di sini kalau mau mensyarah sedikit tentang alhamdulillah, ini tentang ayat pertama yang paling mulia Ummul Quran, Al-Fatihah, dimulai dari alhamdulillah. Kenapa Al-Quran mencantumkan alhamdulillah? Kenapa nggak pakai pujian itu nggak pakai kata sanaun atau madhun, pakainya alhamdu. Jadi alhamdu ini adalah kemuliaan tanpa ada sebab atau syukru atau terima kasih gitu ya. Kenapa pakainya hamdu? Dari kata alhamdu ini Allah sudah bahwa pemilihan kata di Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi al-madhu
alhamdu ini berbeda dengan kalimat seperti syukru, madhu, sana dan lain sebagainya karena semua kalimat itu adalah apa namanya? Pujian atau pemuliaan karena mereka sudah memberikan kebaikan ke kita, maka kita bersyukur kepadanya. Maka ini namanya bukan hamd. Jadi tapi di sini Allah mengutip kata hamdu di Al-Fatihah karena Allah Maha terpuji. Allah akan terus terpuji walaupun tidak dipuji oleh manusia seluruhnya atau jin seluruh alam. Allah akan tetap terpuji. Jadi tidak ada celah di kata hamdu bahwa Allah akan terus dipuji. Bisa jadi dipuji dengan alamnya seperti lautan, pepohonan. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Di Al-Qur'an banyak disebutkan bahwa semua yang ada di alam ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun manusia semuanya kafir, tidak memuji Allah, tetap Allah Maha terpuji. Dan juga ada malaikat-malaikat yang selalu memujinya. Dan hamdalah dan sholawat ini diletakkan di awal untuk memberikan apa namanya? Keberkahan, memancing keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar karya yang dibuat oleh nazim ini bermanfaat, bahkan kita dari ratusan bahkan ribuan tahun setelah nazim ini dibuat kita masih mempelajarinya karena ada keberkahan di situ. Semoga Allah memberkahi perkumpulan kita dan juga belajarnya kita di saat ini. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang biografi mu'alif. Jadi pentingnya kita mengetahui siapa yang membuat karya ini agar kita dapat mendoakannya dan juga kita tahu ilmu yang akan kita ajarkan ini mengalirnya ke siapa gitu ya. Pahalanya mengalirnya ke siapa? Yaitu beliau adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi al-Jamzuri yang populer dengan nama Al-Afandi. Jamzur yaitu negeri di daerah Manufiyah dalam wilayah Republik Arab Mesir ya, dari Mesir sampai ke Indonesia gitu ya. Dari Mesir sampai ke Indonesia. Baik, silakan masuk Ustazah. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Kita mau mulai duluan. Sebentar ya. Oh, baru satu. Baik. Bisa diakses nanti kalau belum bisa masuk yang lain nanti bisa melalui video yang kami sudah berikan di YouTube. Jazakumullah sudah hadir di sini. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, sampai Arab Mesir. Beliau termasuk ulama abad 12 Hijriyah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun 1660-an Masehi. Jadi sekarang sudah 2025. Udah ratusan tahun kitab Matan Tuhfatul Atfal ini dibuat tapi masih bermanfaat. Insyaallah, semoga Allah memberikan keberkahan seperti karya beliau. Penganut madhab Syafi'i. Beliau penganut madhab Syafi'i. Biografi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Di sini disebutkan wa Syekhun al-Mihiyyi hadzal nadmu lil muridil samaitu bi tufati an Syeikhin al-Mihiyyi lil kamali. Dari Syekh kami, guru kami Al-Mihi. Al-Mihi itu siapa? Kita akan membahasnya. Jadi Syekh Al-Mihi ini nama aslinya adalah Syekh Nuruddin bin Umar bin Hamad bin Umar
bin Naji bin Fanish yang masyhur dengan nama Al-Maihi, dinisbatkan dengan kepada negeri Maih, daerah Manufiyah, wilayah Republik Arab Mesir. Lahir tahun 1139 Hijriah, wafatnya tahun 1204 Hijriah. Beliau belajar beberapa waktu di Al-Jami' Azhar. Kemudian mengajar ilmu qiraat di daerah Tanta. Kepada beliaulah Al-Jamzuri mempelajari ilmu ini. Jadi berikut biografi singkat dari guru yang mengajarkan ilmu tajwid kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sebelumnya nama dari matan ini adalah Tuhfatul Atfal. Kalau secara makna itu adalah tuhfah artinya hadiah. Tuhfah artinya hadiah, atfal untuk anak-anak. Jadi Tuhfatul Atfal adalah hadiah untuk anak-anak. Jadi bait-baitnya sangat ringkas, sangat ringan bahasanya. Ini cocok untuk anak-anak atau cocok untuk orang yang baru pertama kali belajar Al-Quran, entah itu berapapun umurnya. Jadi atau orang yang pemula seperti saya ini. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan yang hadir di Zoom? Atau ada yang didiskusikan? Baik, kalau tidak ada kita akan lanjut. Bab 3. Hukum nun sukun dan tanwin. Ada 4 pembahasan. Ada izhar halqi, yang kedua idgham, pembahasan ketiga ada iklab, dan pembahasan 4 ada ikhfa hakiki. Hukum nun sukun dan tanwin. Baik, ini ditaruh di awal, pembahasan awal karena paling banyak aplikasi di Al-Quran itu mengenai tentang cara membaca nun sukun dan tanwin. Nazim mengatakan linnuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Nun jika mati dan tanwin memiliki 4 hukum, maka perhatikanlah keteranganku. Pengertian nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu apa? Nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat, yaitu nun yang dia bukan fathah, kasroh atau dhammah, tapi dia sukun. Dan sukun itu bukan harokat. Sukun itu adalah entitas tersendiri. Jadi dia nun mati kalau kita bahasanya ya. Contohnya sundusin, yakun, man. Dan tanwin. Tanwin itu apa? Nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim atau kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab itu namanya isim. Pada pengucapan ketika wasol. Ya, ketika wasol ya. Jadi kalau wakof atau wasol itu berlanjut. Masih ada kalimat setelah kata kerja ini. Tapi kalau wakof berhenti maka biasanya tanwin ini akan menjadi sukun. Seperti ini. Ghafurun. Nah, run ini adalah tanwin. Kalau wasol dibaca ketika dia wasol, ghafurun. Tapi kalau wakof berhenti jadi ghafur. Sijinin. Nin ini tanwin. Tapi kalau dia wakof, sijin. Khasyi'atan. Nah ini tanwin tannya. Tapi kalau wakof jadi khasyi'ah. Jadi seperti itu untuk penjelasan nun sukun dan tanwin. Pada bab nun sukun dan tanwin terdapat 4 bab pembahasan, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Pembahasan yang pertama tentang izhar halqi. Nazim mensepil pembahasan izhar halqi ini pada bait ke-7. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi
sittin rutibat fal ta'rifi. Pertama adalah izhar sebelum 6 huruf tenggorokan yang tersusun, maka ketahuilah. Jadi izhar ini adalah nun sukun atau tanwin setelahnya ada 6 huruf yang berasal dari tenggorokan. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Jadi ada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain dan juga kha. Pengertiannya secara bahasa, menurut bahasa izhar bermakna jelas. Nun sukun dan tanwin dibaca jelas, tidak samar atau tidak didengungkan. Secara istilah, apabila nun sukun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf kha, ghain, ha, ain, ha, hamzah, maka huruf nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Baik, kita akan langsung praktek agar lebih jelas. Mungkin udah ada yang masuk grup, bisa praktek, Ustadzah? Kalau berkenan sih. Ini kalau belum berkenan tidak mengapa, saya akan praktek sendiri. Baik, jadi akan kita coba praktekkan. Pertama ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan hamzah di kalimat yan'aun. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an. Oh, baik. Siap. Alhamdulillah sudah ada masuk juga, alhamdulillah sudah. Enggak apa-apa, enggak apa. Kemudian ada huruf H. Untuk apa namanya, huruf nun ini memiliki sifat bainiyah, tidak syiddah dan juga tidak rokhawah atau tidak terlalu mengalir tapi juga enggak terlalu tertahan. Jadi yan, auna. Kalau ada dengung dikit itu enggak masalah itu. Yan, auna. Bukan yan, auna. Itu salah, kurang tepat. Tapi harus dialirkan. Yan, auna. Gitu ya. Ha, di sini ada anhu. Wahum yan hauna anhu wa yan auna anhu. Ada dua di sini anhu. Jadi seperti itu di nun sukun dan tanwin ketika di huruf-huruf halq atau di izhar halqi. Huruf ain. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Di nun sukun bertemu ain. Nun sukunnya jelas dengan tetap memperhatikan sifat dan makharijul hurufnya. Ha. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Huruf ghain. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Huruf kha. وما أهل لغير الله به والمنخفقة والموقوذة والمتردية munfiqaniqatu walmunkhaniqatu. Nah, di sini ada nun sukun ketemu kha. Seperti itu contoh di izhar halqi. Kemudian selanjutnya pembahasan idgham. Di sini ada dua cabang di sini. Kita akan membaca nazamnya dulu. Wathani idghamum bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Yang kedua adalah idgham yang memiliki 6 huruf yang terkumpul dalam kata yarmuluna. Jadi di sini yarmulun kalau dipecah-pecah jadi ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Ini adalah huruf idgham secara keseluruhan. Pengertian idgham. Idgham menurut bahasa bermakna memasukkan atau meleburkan. Ini bisa ditambah nggak ya?
Kayaknya nanti yang PDF di grup yang saya share itu bakalan jadi bukan yang mau dicetak, insya Allah ini yang mau dicetak setelah revisi kayak gini. Jadi selain ngisi daurah ini apa ya? Jadi revisi gitu, proses revisi, mengalir, memasukkan atau meleburkan. Secara istilah, memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat dan keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti yang kedua. Jadi fokusnya ke huruf yang kedua. Kita akan coba praktek biar nanti paham. Ya Allah, saya mana tadi? Penjelasan. Ia ada 6 huruf terkumpul dalam perkataan yarmuluna, tetapi idgham terbagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi gunnah. Kita akan baca nadhamnya terlebih dahulu. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Tetapi idgham ada 2 bagian. Yang pertama dengan gunnah yang diketahui dalam kata yanmu. Yanmu. Jadi yanmu ini kalau dipecah-pecah jadi ya, nun, mim, waw. Biar gampang ingeti yanmu. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kad dunya thumma sinwanin tala. Kecuali jika dalam satu kalimat maka jangan diidghamkan seperti kata dunya dan sinwan. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu yanmu tapi dia satu kalimat, maka itu nggak masuk di idgham bi gunnah. Dia pengecualian. Dunya nggak boleh dibaca duya, atau sinwan nggak boleh dibaca siwan. Nun sukunnya harus dibaca izhar ketika di kata-kata ini. Ada yang lain mungkin ya? Uh, Nanti kalau di jalan ketemu nun sukun atau tanwin bertemu di yanmu, nanti jangan diidghamkan. Oke. Nanti bila ada apa-apa bisa langsung dikomentari sudah, atau diketik dulu nggak apa-apa. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan idgham bi gunnah. Secara bahasa, gunnah menurut bahasa bermakna dengung. Gunnah idgham, idgham tadi melebur, memasukkan, ditambah gunnah, melebur, memasukkan, ditambah didengungkan. Secara istilah, pada nun sukun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang terkumpul dalam kata yanmu, wawu, mim, nun, ya. Maka huruf nun sukun atau tanwin dibaca dengung, memanjang. Kalau mau sempurna kayak 2 harokat gitu ya. Sesuai tempo bacaan. Pengecualian. Pada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf yang terkumpul dari kata yanmu. Pada satu kalimat maka huruf nun sukun. Pada satu kalimat di sini ada pengecualian kalau ada satu kalimatnya. Atau tanwin dibaca jelas. Kita akan langsung ke contohnya biar tambah jelas. Nun sukun atau tanwin bertemu ya. Wa may ya'mal amanatan nu'asan. Jadi ada dengung, bukan amanatan nu'asan atau wa may ya'mal, kurang tepat tapi harus ada dengungnya. Wa may ya'mal. Mim sukun ketemu nun sukun ketemu mim. Ini ada di tanwin di sini. Siratam mustaqima. Siratam mustaqima, bukan siratam mustaqima. Itu kurang sempurna, harus ada gunahnya. Siratam mustaqima. Kemudian nun sukun ketemu waw, miwal. Kayak nunnya udah hilang langsung masuk ke wawnya. Miwal. Nah, seperti itu Ustaz-ustazah sekalian.
Selanjutnya idgham bi ghairi gunnah. Watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karrirannah. Yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah, yaitu huruf lam dan ra. Lalu getarkanlah huruf ra-nya. Jadi kalau di sini penjelasan idgham bi ghairi gunnah secara istilah, adapun nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lari, lam dan ra, maka huruf nun sukun atau tanwin dibaca, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa didengungkan. Contohnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu lam, millaban, millabanin, millabanin. Nah gitu ya kan. Millabanin, salah. Jadi millabanin bi ghairi gunnah, enggak pakai dengung. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Jadi tanwin bertemu ra. Tidak ghafurur rahim, salah. Ghafurur rahim. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan kedua. Kita akan coba sampai ke pembahasan terakhir di ikhfa. Tapi nanti akan jadi panjang ya. Baik, terakhir iklab. Insyaallah di video kedua ini sampai iklab dulu, di kepanjangan durasinya. Pembahasan ketiga adalah iklab. Wasalithul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ketiga adalah iklab, yaitu ketika bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka dibaca mim yang didengungkan serta disamarkan. Jadi nun sukunnya kayak berubah menjadi mim sukun. Penjelasannya adalah secara bahasa, iklab menurut bahasa bermakna merubah sesuatu dari letaknya yang asli. Jadi yang aslinya nun jadi mim. Secara istilah, apabila nun sukun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, bertemu dengan, nggak ada salah satunya ini harusnya, bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin berubah menjadi mim yang tersembunyi didengungkan dengan tempo 2 harokat. Biasanya kalau di mushaf Utsmani atau mushaf Indonesia itu ada tulisan mim kecil di atas nun sukun ketika setelahnya ada ba. Nah ini udah ada nih. Khabiram basira, ada mim kecil di sini buat memudahkan para orang yang bukan Arab gitu atau orang yang belum tahu. Khabiram basira. Baik, alhamdulillah pembahasan kali ini sampai iklab dulu, soalnya kalau nanti ditambah akan durasinya akan kepanjangan, nanti jadi bosen lihat videonya nanti di YouTube. Baik, Ustazah Nur Saadah, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Baik, bismillah Ustaz. Terdengar nggak? Terdengar. Iya. Sebelumnya jazakallahu khairan atas ilmunya ya Ustaz ya. Walaupun saya masih mencerna nih karena Masya Allah penjelasannya begitu ini ya, begitu cepat, maaf Ustaz. Siap. Saya senang Iya. kalau ada masukan seperti ini. Ini Ustaz Afwan izin bertanya, untuk kadar atau tempo gitu ya, gunnah itu sebenarnya bagaimana sih kita mengira-ngira atau menghitungnya gitu Ustaz? Karena kadang saya pernah ya praktek di depan guru tahsin saya dulu, katanya belum gunnah itu belum masuk gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Baik, untuk gunnah sempurnanya sih 2 harokat. Jadi tapi itu tergantung tempo bacaan kita dari awal. Ada 3 tempo ya itu. Ada hadar, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat sekali seperti para qari. Dan tergantung gurunya juga. Terkadang ada guru yang sangat ketat gitu ya, dan merasa itu
kurang nyaman di telinganya, bisa jadi perlu disempurnakan lagi menurutnya. Tapi ada kalau ke guru lain bisa jadi itu ada kemakluman gitu. Jadi contohnya di Gunnah ya. Gunnah. Di idgham bi Gunnah Ustazah ya. Iya, Ustaz. Idgham bi Gunnah. Wa may ya'mal, itu sempurnanya gitu. Tapi kalau kita pengen baca cepet, kayak mau murojaah pengen cepet sampai target gitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal. Yang penting udah ada itu udah bener gitu. Tergantung kalau musyafahah ngambil sanad gitu. Pengalaman emang harus dirasakan gitu kaidahnya. Wa may ya'mal. Ya alhamdulillah kalau sudah ada guru gitu, ada yang ngoreksi. Biasanya kalau pengambilan sanad lebih ketat gitu sudah. Tapi kalau murojaah sendiri pengen cepet, tempo cepet, kayak ya sesuaikan dari apa ya, konsistensi membaca Quran dari awal gitu. Kalau bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi kayak gunanya kayak cepet, tapi itu udah tepat karena emang temponya bacanya tempo cepat gitu ya. Tergantung kondisi sih Ustazah. Ini kalau depan guru pengen melatih bacaan lebih fasih gitu, ya ikuti aja proses dan teguran dari gurunya gitu Ustazah. Wallahu alam gitu. Mungkin ada yang kurang bisa dipahami. Insya Allah sudah jelas, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah untuk yang hadir hari ini dan yang belum hadir nanti bisa menyimak video. Semoga Allah mudahkan. Nanti kalau masih belum jelas atau penjelasan saya kurang masih kecepatan, nanti bisa lihat di video diulang-ulang atau membaca modul yang sudah kami bagikan, dibaca berulang-ulang dan dicerna. Ini juga nyernanya setiap malam ini agak lama ya biar bisa ditulis gitu ya. Tapi mohon maaf atas segala kekurangannya. Eh, Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.